Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita masih bisa kembali mengikuti kuliah subuh online dengan tema Fadlul Islam, keutamaan Islam. Dan kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab yang ke-8. Ya, babu majaa annal bid'ata asyaddu minal kabair. Silahkan yang punya kitabnya dibuka di halaman 33. Ya, silahkan Mas bersama. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babu majaa annal bid'ata asyaddu minal kabair. Bab bid'ah lebih berat daripada kabair atau dosa besar. Wa qauluhu ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa ayat 48. Firman Allah Ta'ala, sungguh Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni selainnya bagi siapa yang dihendakinya. Al-Quran surat An-Nisa surat ke-48. Ya. Inilah bab baru yang judulnya babu majaa annal bid'ata asyaddu minal kabair. Bab bahwa bid'ah itu lebih berat daripada dosa besar. Ya, bid'ah itu lebih berat daripada dosa besar, nanti akan dibawakan dalil-dalilnya. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui bahwa bid'ah itu seperti maksiat yang bertingkat-tingkat. Ya, bid'ah itu seperti maksiat yang bertingkat-tingkat. Sebagaimana maksiat itu ada dosa besar dan ada dosa kecil, bid'ah pun juga demikian. Ya, ada bid'ah yang kecil, ada bid'ah yang besar. Sehingga bid'ah itu tidak satu tingkatan. Ya. Sebagaimana amal solih tidak satu tingkatan, ada yang sunnah, ada yang apa? Ada yang wajib, ada yang rukun. Ya, begitu pula dosa. Ya, begitu pula dosa. Dosa pun juga ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sampai level syirik. Jadi bid'ah pun juga tidak satu tingkat. Ya. Maka apa yang disampaikan di sini, majaa anal bid'ata asyaddu minal kabair, bid'ah itu lebih berat daripada dosa besar, itu adalah bid'ah yang memang levelnya berat. Ya. Kalau bid'ah yang levelnya kecil itu tidak lebih berat dibandingkan dosa besar. Kita akan bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni selainnya atau dosa yang di bawahnya bagi siapa yang dikehendaki. Jadi kalau kita lihat ayat ini, ada dosa syirik, ada dosa yang di bawahnya syirik. Kalau dosa yang bentuknya syirik, la yaghfir. Apa artinya Mas Anjasyah la yaghfir? Tidak akan diampuni. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melakukan dosa syirik. Pernah atau tidak, Mas? Pernah. Pernah. Kok diampuni sama Allah? Kalau sudah bertobat. Bagus. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik manakala pelakunya sampai meninggalnya belum bertobat. Kalau Umar bin Khattab dan juga para sahabat yang lain yang dulu pernah berbuat syirik, beliau dan mereka sempat bertobat sebelum meninggalnya. Berarti nggak apa-apa ya syirik ya, yang penting tobat gitu? Ya enggak. Kenapa enggak? Bagus, sama saja kayak meremehkan. Apalagi masuk sama bisa saja belum sempat taubat sudah meninggal duluan. Ya. Sebelum bertobat sudah meninggal duluan. Dia sudah berencana, tidak apa-apa, syirik aja nanti kan tinggal tobat. Iya, kalau misalnya masih dikasih umur. Lagi berbuat syirik kucuk-kucuk meninggal, ya, naudzubillahi min dzalik. Jadi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi.
Allah tidak akan mengampuni dosa syirik bagi orang yang apa tadi masih sama? Belum sempat bertobat sebelum meninggalnya. Belum sempat bertobat sebelum meninggalnya. Seandainya dia sempat bertobat sebelum meninggalnya, maka dia mendapatkan peluang untuk diampuni oleh Allah. Baik. Lanjutannya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa lain selain syirik. Berarti dosa selain syirik tidak apa-apa? Hah? Kok enggak? Hah? Karena di sini bunyinya liman yasha. Bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Berarti ada nggak orang yang tetap disiksa karena dosa-dosanya? Ada. Ya. Sehingga kan kalau kita baca hadis-hadis yang menyebutkan tentang kejadian di hari kiamat, tentang orang yang melewati sirat, ya, yang orang yang melewati jembatan yang terbentang di mana? Di atas neraka. Ternyata ada di antara mereka yang terjatuh ke dalam neraka, padahal mereka adalah seorang Muslim. Ya. Orang kafir mereka udah masuk neraka duluan, mereka nggak lewat jembatan. Langsung digiring bersama dengan sesembahan-sesembahan mereka masuk ke dalam neraka. Yang lewat jembatan atau sirat itu hanya orang-orang Islam, kaum muslimin, kaum mukminin itu yang lewat. Ada yang selamat, ada yang tidak. Itu kan buktinya bahwa ada muslim yang juga masuk ke neraka. Kenapa? Karena memang sebagian dari kaum muslimin juga melakukan dosa-dosa. Ya. Cuman nanti bakalan dikeluarin setelah selesai adabnya, setelah bersih baru dikeluarin. Berarti wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan ampuni dosa selain syirik yang levelnya di bawah syirik bagi siapa yang dikehendaki. Itu adalah belum pasti apakah kita termasuk yang mana gitu loh. Apakah kita termasuk yang bakalan diampuni atau termasuk yang bakalan disiksa, kita nggak tahu. Maka karena kita nggak tahu kita bakalan yang mana, jangan meremehkan dosa walaupun dosa itu di bawah syirik. Ya. Karena kita nggak tahu. Sehingga sering saya sampaikan, jangan berspekulasi tentang nasib kita di akhirat. Ya, jangan berspekulasi tentang nasib kita di akhirat. Maksudnya apa? Ya jangan berjudi lah. Ya. Kita nggak tahu nih, bakalan diampuni atau tidak. Kita sudah berasumsi, kita sudah beranggapan, wah ini saya termasuk yang diampuni. Iya kalau iya, kalau enggak. Ya, kalau enggak sudah nggak ada kesempatan lagi, sudah di hadapannya sudah neraka, udah nggak bisa beramal, udah nggak bisa beristighfar karena sudah masuk ke dalam alam yang berbeda, yaitu alam akhirat. Kalau sekarang alam dunia. Sekarang masih bisa beramal, kita masih bisa beristighfar, masih bisa minta maaf. Mas Anjasa masih bisa minta maaf sama Mas Usama bisa minta maaf sama Mas Anjasa. Sekarang masih bisa. Tapi nanti kalau sudah dicabut oleh malakul maut nyawa kita, udah nggak bisa. Ya. Yang ada adalah kisos, ya, yang ada adalah siksaan. Ya. Maka perhatikan baik-baik bahwa apa yang disebutkan di sini bukan dalam rangka untuk meremehkan dosa. Baik. Jadi dosa ada yang syirik, ada yang di bawah syirik. Yang syirik tidak akan diampuni kalau apa tadi? Nggak taubat sampai matinya, sedangkan dosa yang di bawah syirik punya peluang untuk diampuni bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Terus apa hubungannya dengan bab ini bahwa bid'ah itu lebih parah daripada dosa besar? Perlu diketahui anak-anakku dan juga jamaah sekalian kami hormati bahwa bid'ah itu ada yang sampai level syirik, ada yang masih di bawah syirik. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa bid'ah itu tidak satu tingkat. Ada bid'ah yang sampai level syirik, yaitu bid'ah yang di dalamnya misal ada persembahan ibadah untuk selain Allah. Ada ritual-ritual yang di dalamnya para pelakunya minta kepada selain Allah. Ritual itu nggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Bid'ah. Ya. Hanya saja ritual tersebut
bukan hanya tidak sesuai tuntunan Nabi SAW, tapi juga di dalamnya ada unsur persembahan kepada selain Allah. Berarti ini adalah level yang sudah masuk ke dalam syirik. Ada juga bid'ah yang tidak sampai level syirik. Ya, sekedar dalam tanda kutip melakukan hal-hal yang tidak sesuai tuntunan dari cara zikir, cara baca Quran, cara sholat, dan seterusnya, cara puasa. Namun di dalamnya tidak ada unsur persembahan kepada selain Allah. Jadi bid'ah itu tidak satu tingkatan. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.